Kita mau belajar Al-Latif aja, dia yang maha halus. Berarti yang maha halus tidak bisa dibagi lagi. Ya, gitu. Kalau sudah sampai pada yang maha halus, berarti tidak bisa dibagi lagi. Jadi jangan-jangan yang disebut dengan partikel Tuhan oleh para ilmuwan itu sebetulnya adalah sesuatu yang tidak bisa dibagi lagi, saking kecilnya. Siapa itu? Jangan-jangan Al-Latif. Jangan-jangan. Ya, saya belum menyampaikan ya. Tetapi kita dikasih ilmunya kok untuk memasuki itu, kalau mau. Kalau mau. Kita bisa mengakses alam-alam yang tinggi kalau mau. Bahkan kita bisa mengakses nur ala nurin kalau mau. Ya, kalau dengar ceramah saya jangan ngobrol. Kalau mau ngobrol di luar, supaya nanti tidak salah persepsi. Semua yang saya sampaikan gak usah dibahas, gak usah dibahas. Terima aja dulu, gak usah dibahas, gak usah didiskusikan. Nanti kalau sudah mengalami, ngerti sendiri. Karena ini adalah jalan untuk kita bisa mengalami itu. Jadi ini bukan ilmu biasa. Yang saya sampaikan ini bukan ilmu biasa, bukan ceramah biasa. Ngerti? Allah meliputi segala sesuatu, ngerti? Berarti meliputi diri kita? Jadi benar ya kalau Nabi Muhammad mengatakan man aropa nafsahu faqad aropa rabbuh. Gak usah mikir Tuhan yang meliputi semesta raya, mual kepikiran. Kenali saja Tuhan yang meliputi dirimu saja. Karena dokter juga tidak mungkin periksa darah dikeluarkan sadayana. Satetes we. Begitu diperiksa satu tetes di lab, oh trombositnya sekian, leukositnya sekian, betul nggak? Makanya kenalnya satu tetes aja, seluruh darah bisa diceritakan. Ilmuwan juga tidak pernah bawa samudra ke laboratorium, mualmahi, betul? Ya, ambilnya satu tetes, diperiksa pH-nya berapa, kadar garamnya berapa, salinitasnya berapa, oh bisa diceritakan itu semuanya. Makanya siapa yang kenal dirinya, dia kenal Tuhannya itu maksudnya gak usah keluar, ke dalam saja. Paham? Oke. Ini belum masuk ya ke judul yang tadi. Jadi tadi judulnya apa? Masih ingat? Semua kehidupan diliputi oleh cahaya, bukan kegelapan. Ini ayat-ayat baru menegaskan kepada kita bahwa Dia Sang Maha meliputi itu, meliputi semuanya. Sehingga setelah itu kita akan sadar, oh ternyata Dia pun meliputi diri saya. Kalau Dia meliputi diri saya, harusnya saya bercahaya. Make poek kan gitu. Betul nggak? Pertanyaan itu sebetulnya. Harusnya kan kita bercahaya, kenapa kita gelap gitu? Gak maksud saya, itu maksudnya. Lanjut dulu, pelan-pelan ngajinya. Makanya perhatikan. Ini Quran surat Hud, ya surat 11 ayat 92. Ini sebenarnya cerita tentang Syuaib dengan umatnya, Nabi Syuaib. Jadi Nabi Syuaib ini sedang dialog dengan umatnya, Dan Nabi Syuaib itu kan Rasul ya. Ketika menyampaikan sesuatu pada umatnya, tidak semua umatnya itu ngikuti apa yang disampaikan oleh Syuaib, dan itu hukum alam. Oleh karena itu jangan gampang kecil hati lah. Kalau semua orang tuh ada yang pro, ada yang kontra. Pro dan kontra itu sisi kebenaran. Karena uang pun kalau cuma satu bagian, ya tidak bolak-balik, mual payu. Listrik ini bisa nyala karena ada positif dan negatif. Kalau kita hanya menerima yang positif, tidak mau yang negatif, tidak nyala. Jadi sebetulnya alam semesta ini dibangun oleh dualitas. Maka terima semua dua-duanya. Jangan ditandingkan, yang penting disandingkan. Jangan diduelkan, yang penting diduetkan. Positif dan negatif disandingkan, lampu nyala. Tapi kalau ditandingkan, kebakaran. Sering kebakaran? Nah, kebakaran itu karena yang positif dan negatif oleh kalian diduelkan. Kebakaran di rumah terjadi karena apa? Pasangan suami istri berduel, bukan berduet. Bertanding, bukan bersanding. Padahal dia lupa. Waktu dia jadi pengantin kan sama MC dibilang, kedua mempelai sebentar lagi akan disandingkan dalam kursi pelaminan. Kan begitu. Pohon. Akhirnya tinju, dianggap ring. Ya. Jadi bukan bersanding malah bertanding, bukan berduet malah berduel. Udah rusak jadi hitam-hitam. Disebut aja KDRT. Gak ngerti saya, kok bisa begitu. Nah, Syuaib menjawab pertanyaan dari umatnya.
Dan Su'aib mengatakan begini, hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Jadi gini, ini ceritanya di ayat sebelumnya, keluarga Nabi Su'aib ini keluarga terhormat secara sosial. Nah ketika Su'aib itu menjadi Rasul kemudian dihina. Nah orang-orang itu lebih menghormati keluarganya daripada Nabi Su'aib, kira-kira begitu. Makanya kemudian Nabi Su'aib mengatakan, hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah, sedangkan Allah kamu jadikan sesuatu yang terbuang di belakangmu? Sesungguhnya Tuhanmu meliputi apa yang kamu kerjakan. Lagi-lagi di sini, perhatikan ayatnya. Inna Rabbi bima ta'maluna muhit. Jadi kalau Allah meliputi semua yang kamu kerjakan, berarti awas nih, berarti tidak ada satu kejadian pun yang terjadi tanpa kehadirannya. Awas ya. Oleh karena itu, kalau kita sadar tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi tanpa kehadirannya, maka kita tidak akan bisa menolaknya. Nah, kita masih suka menilai baik buruk terhadap semua kejadian. Padahal kita tahu dari ayat ini, Inna Rabbi bima ta'maluna muhit, sesungguhnya tidak ada satu peristiwa pun yang tidak ada kehadirannya. Paham? Nah ini nanti akan banyak pertanyaan. Kalau gitu kenapa ada orang berbuat jahat? Berarti kalau orang berbuat jahat berarti Allah melakukan kejahatan. Nah harus dipahami. Apa itu kejahatan? Kejahatan itu sebetulnya adalah ketiadaan Allah. Sama seperti gelap. Gelap itu sebetulnya ketiadaan cahaya. Oleh karena itu, kalau ingin menghilangkan kegelapan, tidak cukup didemo, tidak cukup diusir, tidak cukup teriak-teriak. Karena kegelapan itu hanya akan bisa hilang kalau kita mau menghadirkan cahaya. Jadi sebetulnya kegelapan pun, kejahatan pun hanya akan bisa hilang kalau kita bisa menghadirkan cahaya. Nah apa yang terjadi selama ini? Yang terjadi selama ini setiap ada kejahatan kita pun melawan kejahatan. Akibatnya kita pun jadi berbuat jahat. Jadi gelap ditambah gelap. Ini adalah cara menyelesaikan kejahatan yang kurang tepat. Nih saya kasih tahu. Ada orang yang di penjara nggak sekarang? Ada. Kenapa di penjara? Dianggap melakukan kejahatan. Yang di penjara orangnya atau kejahatannya? Apakah kejahatannya selesai? Tidak. Maaf ya, cerdas sedikit. Kan yang dihukum, yang dipenjara orangnya. Apakah kejahatannya bisa dihukum? Nggak bisa. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada satu babak baru. Jadi sekarang yakin Allah meliputi segala sesuatu? Yakin meliputi langit? Yakin meliputi bumi? Yakin meliputi diri kita? Oke, kalau sudah yakin, oke. Sekarang Allah akan mengenalkan diri kepada kita. Allahu nurus samawati wal ar. Aku adalah cahaya langit dan bumi. Berarti semakin jelas judul yang tadi, bahwa semua kehidupan itu diliputi oleh cahaya. Tidak ada yang diliputi oleh kegelapan. Semakin jelas? Bahkan di ayat ini Allah mengenalkan diri, masalu nurihi. Nah, umpama cahayanya kamiskatin fiha misbah, seperti yang bisa kau saksikan dalam miskatmu. Miskat itu relung. Makanya masjid ini saya beri nama Miskatul Anwar. Miskat itu relung, tempat, lokus. Anwar itu adalah kata jama dari nur. Jadi Miskatul Anwar itu tempat yang bercahaya. Nah di dalam diri kita itu ada satu tempat yang sangat bercahaya. Sudah tahu belum? Sudah tahu belum? Yang sudah tahu teruskan. Jangan keluar dari relung itu. Yang belum tahu buru-buru. Karena kalau kita tidak tahu itu kita akan mati dalam kegelapan. Makanya dijelaskan dalam Quran surat Al-Waqiah, ketika nyawamu sampai di kerongkongan, saat itu kamu harus melihat. Sedangkan syarat melihat harus ada cahaya. Ya, dengarkan kata-kata saya. Jadi kata Allah, cahayaku itu seperti yang ada di sebuah relung. Jadi Allah itu sudah menyimpan di situ. Fiha misbah, bahkan di dalam relung itu ada misbah. Misbah itu pelita yang besar.
Dalam relung itu juga ada ajujaja. Ada bintang yang ajujaja itu artinya kaca. Di dalam relung itu ada kaca. Ada kaca. Tahu kaca? Jadi cermin, memantulkan cahaya, kaca. Ini babak luar nih, babak luar, ya. Babak kulit namanya. Karena saya belum bisa ngasih yang dalamnya, belum. Karena ayat ini tidak bisa diceramahkan, harus dialami sendiri, Oh, kalau sudah mengalami sendiri, udah baru keren lah. Kemudian ajujajatu ka'annaha kaukab. Di dalam kaca itu ada bintang yang berkilauan. Kaukab. Tahu bintang? Tahu bintang? Bintang sering digambar gini, segi 5. Padahal itu sebetulnya bukan bintang. Itu adalah kerlipan cahaya saking jauhnya. Bintang itu ya bola sebetulnya. Makanya kalau saya lagi ujian sidang mahasiswa fisika, saya suruh coba kamu gambar bintang. Kalau gambar bintangnya begini, saya suruh balik ke TK. Karena gambar bintang itu bulat sebetulnya. Betul? Cuman kelihatannya saking terlalu jauh jadi kerlap-kerlip. Ya kerlap-kerlip itu bukan rasa, itu mah rasaan. Jadi kalau mahasiswa S1 menjawab bintang itu seperti itu, ya harus kembali ke SD. Dan itu gambar bintang waktu SD. Dan di otak kita sekarang jangan-jangan mengatakan bintang itu seperti itu. Padahal bintang itu ya bulat. Sebetulnya kayak bola. Paham ya? Itu cuman saking jauhnya. Makanya Sunan Kalijogo mengubah lagu namanya Lir Ilir. Bocah angon, penek no blimbing kui, lunyu penek no, gitu. Bocah angon tuh kita harus memanjat pohon blimbing. Nah, pohon blimbing itu bukan pohon blimbing yang di kebun. Blimbing itu lambang dari bintang. Makanya bintang selalu lambang untuk status sosial yang tinggi. Coba tentara, polisi, kan yang dicari bintang. Bintang 1 namanya Brigjen, bintang 2 namanya Maijen, bintang 3 namanya Letjen, bintang 4 namanya Jenderal. Masih belum puas, kasih lagi bintang 1 namanya bintang 5. Makanya hotel pun kan begitu. Ini hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5. Kalian juga kalau nonton apa, belanja apa, kan ngasih bintang. Betul? Makanya bintang itu selalu melambangkan keluhuran. Bintang itu, ketinggian bintang itu. Makanya di Quran dikatakan, ya, ajujajatu ka'annaha kaukab. Kamu harus mencapai bintang. Makanya di masjid ada menara, di menara pun adanya bulan bintang. Bintang lagi. Pengen lihat bintang? Kan Nabi Ibrahim juga ketika ingin bertemu Tuhan, yang beliau saksikan bintang dulu. Setelah itu baru bulan, setelah itu baru matahari. Itu adalah proses untuk pengenalan. Itu Quran loh. Bahkan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj diabadikan di Quran surat An-Najm. Pada saat beliau mencapai Sidrah Al-Muntaha, yang beliau saksikan juga An-Najm. An-Najm bintang. Oke. Jadi sekarang jelas judul tadi, segala kehidupan diliputi oleh cahaya, bukan kegelapan. Clear sampai sini? Oke. Jadi Allah meliputi segala sesuatu, Allah mengetahui segala sesuatu. Bahkan semua yang kamu kerjakan pun sebetulnya ada dalam pengawasannya. Jadi oleh karena itu ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah cahaya langit dan bumi. Karena kita ada di bumi, harusnya kita bercahaya. Paham? Oke. Nah, saya masuk dulu pada bukunya Gary Zukav. Ini temuan bidang optik ya, tentang putih dan hitam. Perhatikan saya. Tahu putih? Oke. Tahu hitam? Nih, sinar matahari ini warnanya apa nih? Putih. Itu? Nah, perhatikan kata-kata saya. Ini dari buku Gary Zukav. Temuan bidang optik sekarang. Putih dan hitam bukanlah warna. Sebagaimana biru, hijau, dan merah. Jadi sebetulnya putih dan hitam itu bukan warna. Yang warna itu biru, hijau, merah. Itu warna. Jadi putih dan hitam itu bukan warna sebetulnya. Kenapa? Putih adalah kombinasi antara semua warna atau integrasi semua warna cahaya. Jadi sebetulnya ketika merah, kuning, jingga, hijau
nila, ungu, digabungkan semua warna, itu jadi putih. Ini belajar fisika sedikit. Sedangkan hitam itu adalah ketiadaan semua warna. Jadi hitam itu sebetulnya adalah ketiadaan warna. Makanya putih dan hitam beda dengan biru, ya, hijau, merah. Paham? Nah, saya tidak akan terlalu dalam bicara fisikanya. Kalau bicara panjang gelombang, bicara frekuensi, nanti kalian bubar, nggak ngerti. Yuk lanjut. Sekarang putih dalam spiritual. Putih dalam spiritual ya, dikaitkan dengan apa? Kemurnian, kebaikan, kebenaran, Tuhan, utusan Tuhan, malaikat, surga. Kan putih selalu begitu. Makanya ada acara-acara keagamaan biasanya kan bajunya putih. Kayak orang ihram, kan bajunya putih. Haji, putih. Pecinya pulang dari sana juga putih. Padahal waktu berangkat warnanya hitam. Paham ya? Jadi putih itu apa sebetulnya? Putih itu adalah sumber energi positif dan protektif. Harusnya kalau ada orang yang pakai warna putih, orang itu merasa protektif, merasa terlindungi. Ini aneh, ada orang pakai baju putih bawa pentungan, malah orang merasa tidak nyaman. Nah, itu salah baju. Udah gitu bajunya putih, tapi TV orang diambil, pakai Allahu Akbar lagi. Allahu Akbar, eta TV batur. Pernah ada kejadian begitu ya? Udah itu masa lalu, udah lewat. Kenapa pakai baju putih tapi Allahu Akbar? Mau bawa pentungan. Ini namanya putih yang tidak protektif. Putih yang tidak membawa energi positif karena nggak ngerti asal baju nabodas. Jadi putih itu mewakili keutuhan ruh sebetulnya. Ya, ulangi. Jadi putih dalam spiritual melambangkan apa? Kemurnian, kebaikan, kebenaran, Tuhan, utusan Tuhan, semua lambangnya putih. Malaikat, surga, energi positif, energi yang protektif, yang melindungi, itu semua putih. Jadi putih itu melambangkan keutuhan ruh. Itu kata Gary Zukav. Saya nggak ngerti ini Gary Zukav pernah baca ayat-ayat tadi atau belum? Saya juga nggak ngerti. Tapi keren dia bilang itu. Lanjut dulu. Pernah lihat ini? Nah, ini cahaya putih ini nih oleh alam. Ditunjukkan nih oleh alam. Begitu cahaya putih itu melewati berbagai macam halangan, maka cahaya putih itu akan mengalami yang namanya peristiwa dispersi atau pembiasan cahaya. Karena dari semesta, dari sana, dari sinar matahari itu datang ke bumi ini kan melewati atmosfer. Nah di atmosfer itu ada uap air, ada macam-macam. Ketika melewati itu terjadi yang namanya peristiwa pembelokan cahaya. Yang luar biasa, terjadilah pelangi. Kita lihat pelangi ya, ada merah, ada kuning, ada hijau, ada biru ya. Jadi jelas ya bahwa putih itu adalah gabungan dari berbagai macam warna. Paham? Nah oleh saya dibawa warna ini ke lab. Saya gunakan prisma kaca. Ini di lab nih, ini hasil dari lab. Kalau yang tadi itu di alam, kalau ini di lab. Jadi supaya mahasiswa juga tahu kalau ini cahaya putih ini kalau dimasukkan ke prisma mengalami pembiasan cahaya ternyata diurai menjadi merah, orange, kuning, hijau, biru gitu. Paham sekarang? Oke, simpulkan dulu. Jadi putih itu gabungan berbagai macam warna. Jadi kalau kalian sudah pakai baju putih itu harus menunjukkan diri kalau putih ini ya gabungan dari berbagai macam warna. Artinya kalau sudah pakai baju putih siap menerima perbedaan. Siap menghargai perbedaan. Kalian bajunya sudah putih tapi merasa paling benar. Semua orang lain salah. Yang berbeda sedikit dengan dia dikafir-kafirkan. Yang tidak sama dengan dia diserang, dihancurkan. Jika perlu dilampiaskan kemarahan dia sampai tumpas tuh orang lain yang dianggap beda. Salah baju. Raneh mah. Jadi kalau kopiah kita sudah putih, artinya kita sudah bisa menerima semua warna. Karena putih itu gabungan dari semua warna. Harusnya sudah siap untuk menerima semua yang berbeda. Harusnya kalau sudah putih lebih toleran. Kartos itu ente. Sok nganggo acuk bodas. Asal we pakai baju bodas, ngarti ente.
Nah, sekarang kita lihat hitam dalam spiritualitas. Hitam dikaitkan dengan keburukan, kejahatan, kerusakan, keputusasaan, kemarahan, kemurkaan, ketiadaan cinta, ketiadaan belas kasih, ketiadaan ampunan, neraka, iblis, semuanya hitam. Masih ingat tadi? Putih itu kehadiran cahaya, sedangkan hitam ketiadaan cahaya. Jadi sebetulnya kalau orang itu mengalami keburukan, kejahatan, kerusakan, keputusasaan, kemarahan, kemurkaan, itu bukan Allah yang melakukan. Justru ketidakhadiran Allah. Kesadarannya itu dibungkus oleh diri palsu yang bernama pikiran. Itu yang disebut dengan ego. Makanya pikiran yang tidak terkena oleh cahaya ilahi sering disebut dengan pikiran gelap. Dan pikiran gelap itu yang disebut dengan syaitan. Dan selama ini kita membicarakan setan itu seakan-akan suatu makhluk tertentu yang suka goda kita. Kan yang goda kamu sendiri. Betul nggak? Sugan anu ngaharewos, tong tahajud tiris. Kan yang bilang tiris maneh? Nu bilang tunduh maneh? Nah, hartos ieu teh. Bisi can kartu rek dibuka deui. Yang suka membisik itu pasti jaraknya tidak jauh. Yang jauh mah teriak, ngagorowok. Yuwaswisu, berbisik itu pasti jaraknya dekat. Yang paling dekat dengan kita kan pikiran kita. Betul apa tidak? Geus hudang maneh teh. Anu ngaharewos. Lain ti luar. Tina diri maneh sorangan. Harewosna teh tiris, El Nino, goledag, itu. Ada yang bilang dari dalam hudang atau hudang, geus beurang, aya dong harewos, tunduh, kartos ya teh. Jadi setan terus kartos, setan teh saha? Marke jilbab, setan. Cuma selama ini kan digambarkan setan itu seakan-akan makhluk yang ngikutin kita terus. Aduh ya Allah. Cing atuh hari bodoh teh. Ya tong kabina-bina teuing atuh bodoh teh. Nah, hitam itu melambangkan kegelapan atau hitam itu melambangkan ketidakadaan akal. Ya, atau ketika cahaya akal tidak ada. Hitam itu melambangkan penderitaan jiwa. Ini secara spiritual ya. Oke, ulangi dulu. Putih itu gabungan berbagai macam warna. Putih dalam spiritual melambangkan sesuatu yang positif. Sedangkan hitam dalam spiritual menggambarkan segala hal yang negatif. Iblis, neraka, kemarahan, itu semuanya hitam. Dan kita udah tahu, hitam itu sebetulnya bukan warna. Hitam itu hanyalah ketiadaan cahaya. Nah, pertanyaannya, kan Allah itu bersama dengan kita. Kan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Betul, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kamu meninggalkan Allah. Paham? Jadi sebetulnya bukan Allah melakukan kejahatan. Awas, kan la haula wala quwata, ya. Berarti lamun urang hayang maling, kemudian terjadilah maling. Berarti Allah yang maling. Awas. Itu ketidakhadiran Allah. Allahnya selalu ada, tapi kamu tidak menghadirkannya. Itu yang menyebabkan kejahatan. Jadi kejahatan itu sebetulnya adalah kegelapan akibat ketiadaan cahaya. Makanya leluhur kita ngajarin kepada kita, pelajarannya adalah eling lan waspada. Eling itu artinya selalu sadar, waspada itu mawas diri. Sadar dan mawas diri. Tidak ada sebetulnya kejahatan kalau kita selalu merasakan kehadirannya. Jadi bukan Allah sebetulnya yang meninggalkan kita. Kita meninggalkan Allah. Kita terasing di rumah kita sendiri. Itulah kejahatan. Oke, lanjut dulu. Pelan-pelan ya. Nah, ada jiwa utuh, ada jiwa yang tidak utuh. Jiwa yang tidak utuh itu hidup dalam keadaan terkoyak. Sebagaimana diwakili oleh satuan atau kombinasi warna. Ayo lihat saya lagi. Tadi kan ada warna putih. Tapi ada warna pecahannya. Ada merah, ada kuning. Nah, itu sebetulnya merah, kuning, hijau dan sebagainya. Itu adalah cahaya putih yang terkoyak. Paham ya? Jadi sebetulnya ya, jiwa yang tidak utuh itu artinya adalah jiwa yang dalam keadaan terkoyak.
Nah kalau gitu jiwa utuh apa? Jiwa utuh adalah hidup dalam keadaan tak terkoyak. Sebagian diwakili oleh sinar putih. Jadi kalau jiwa kita ini sering terkoyak, hanya merupakan satu warna. Bukan kombinasi dari warna, tidak putih. Itu yang disebut dengan jiwa yang sedang dalam keadaan kegelapan. Nah, sekarang kita tarik ke dalam dunia spiritual. Di Quran Allah mengatakan, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Allah mengatakan di Quran, setiap jiwa itu ada temannya. Teman jiwa yang pertama namanya Nurullah. Teman jiwa yang kedua namanya Nur Muhammad. Sering disebut Rasulullah yang sejati. Makanya jiwa ini adalah nur yang ketiga yang setiap saat ditemani oleh Nurullah dan Nur Muhammad. Cuman kita sering terhalang dari Nurullah dan Nur Muhammad, sehingga sang jiwa tidak mendapatkan cahaya. Itu namanya jiwa yang terkoyak. Nah, jiwa yang terkoyak itu yang disebut dengan jiwa yang sedang mengalami penderitaan. Nah, sebetulnya kenapa banyak manusia yang menderita? Karena jiwanya terkoyak. Kenapa terkoyak? Karena Nurullah dan Nur Muhammad yang ada dalam dirinya sama sekali tidak diakses. Sehingga dia berdiri sendiri dalam kegelapan. Nah, Nurullah itu adalah Allah, Nur Muhammad itu adalah Rasulullah. Jadi Allah dan Rasulnya yang ada dalam dirinya tidak dihiraukan. Sifat Rasul ada berapa? 4 kan? Sidik, amanah, fatonah, balagoh. Jadi sebetulnya Rasulullah sejati itu ada dalam diri setiap manusia. Kamu jangan bodoh. Fatonah itu yang bicara. Kamu harus benar ngomongnya. Sidik yang bicara. Kamu jangan bohong. Sidik yang berbicara. Sampaikan ini bukan punya kamu, punya orang. Amanah yang sedang berbicara. Jadi sebetulnya itu tuh bicara terus menerus. Cuman kita tidak dengar. Kenapa? Jiwa kita tidak utuh. Itu yang disebut dengan jiwa yang terkoyak. Nah, jiwa yang tidak utuh ini harus segera dikembalikan kepada jiwa yang utuh sehingga menemukan fitrahnya. Hebat gak dari garis Zukab? Hebat gak? Hebat. Ini orang fisika bicaranya begini coba. Dari pengamatan terhadap warna timbul sesuatu yang luar biasa. Gampang kan?